warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah di Masjid Jami yang sama-sama kita cintai ini. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Jami, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Yaji Mufti Lubis yang telah berhadir pada pagi hari ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu, anak-anak jamaah Masjid Jami yang hadir pada acara kajian subuh kita pada hari ini. Pada hari ini Ahad 5 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2024 Masehi, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian Ahad subuh kita, di mana pada hari ini, pada pagi hari ini Bapak Al-Ustadz telah berhadir bersama-sama kita. Dan untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Al-Ustadz untuk menyampaikan kajian subuhnya kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh tinggi terbangnya sebelum bala, jatuh ke tanah di sawah darah. Kalau Bapak Ibu mau menjawab salam, saya doakan selamat dunia akhirat. Terbangnya tinggi sebelum bala, burung merpati terbang di atas kayu. Kalau ibu-ibu nggak mau jawab salam, saya doakan suami cepat kawin lagi. Si burung bala terbangnya rame-rame hingga di dahan pohon kenari. Marilah kita jawab salam dengan rame-rame supaya tidak sia-sia datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Para bapak, ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntayan kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izin-Nya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian.
Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insya Allah semoga telah memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu sudah kita kupas tersebut yang namanya Allah. Allah itu Pak Bu, aslinya pada waktu yang lalu ada 4 baca. Pertama disebut zatnya atau wujudnya. Yang kedua disebut ilmunya atau sifatnya. Yang ketiga disebut asmanya atau namanya. Yang keempat disebut af'alnya atau ciptaannya. Inilah Bapak Ibu identitas Allah. Kemudian pada bulan yang lalu juga kita sampaikan, setelah kita mampu mengetahui identitas Allah itu, baru yang kedua identitas Muhammad. Muhammad itu juga ada 4 identitasnya. Yang pertama disebut Muhammad awal, namanya Nurani atau Nurnya. Yang kedua disebut Muhammad akhir, namanya Ruhani atau Ruhnya. Yang ketiga disebut Muhammad Zahir atau Insani atau jasadnya. Yang keempat disebut Muhammad Batin atau Rabbani atau Tuhan. Pada bulan yang lalu sudah juga kita uraikan Nabi Muhammad itu Pak Bu ada 4 nama. Sebelum turun orangnya disebut Ahmad. Setelah turun orangnya lahir ke alam permukaan bumi ini namanya Muhammad. Setelah diangkat lebih kurang umur 51 tahun, diangkat dari Rasul namanya Mustafa. Manusia bahagia seperti kita, makan minum berumah tangga menikah, namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud nama baginda Rasulullah. Dan perlu juga kita sadari dan pahami Bapak Ibu, Muhammad itu juga ada 4 macam. Yang pertama namanya Nur Muhammad. Yang kedua namanya Muhammad. Yang ketiga namanya Nabi Muhammad. Yang keempat namanya Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah Alam Mandailing Nabi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini akan kita coba lanjutkan kaji kita untuk mengkaji adab. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, dengarkan dengan bagus-bagus dan benar-benar, karena kalau ngaji kali tasawufnya harus pakai akal. Ya, lain ngaji fikih. Kalau ngaji fikih itu fadilah pahala yang dikaji. Umur sudah 50 tidak boleh beramal ibadah itu kita niatnya cari pahala, tak boleh. Kayak tak percaya orang sama Tuhan. Kita beramal ibadah itu apapun yang kita kerjakan hanya mencari ridho Allah. Kalau surga itu kecil, kalau sudah dapat ridho Allah itu, ya. Beda dia kalau orang baru belajar agama, ya. Untuk apa? Tujuannya Nabi supaya diangkat-angkat, disanjung-sanjung supaya dia terus rajin beribadah. Ya, untuk pemula namanya. Nah, ini yang dibuat saudara-saudara kita majelis taklim. Kau amalkan ini sekian pahalanya, kau amalkan ini sekian pahalanya. Nah, untuk merangsang, untuk memicu dan memacu saudara hati. Bagi kita yang sudah mulai belajar tauhid tasawuf, tidak boleh lagi niatnya kita beramal ibadah mencari pahala. Tapi bagaimana supaya cari ridho Allah, supaya dapat ridho Allah, kenal dengan baik Allah sama Tuhan. Kalau sudah kenal baik dengan sama Allah,
tidak akan melarang hidupnya, percaya? Tidak akan melarang. Kalau ada ustaz melarang hidupnya, berarti belum kenal dengan Allah. Ya, bukan boleh yang kaya itu kenal Allah, belum tentu juga, saudara hati. Ada juga ustaz kadang-kadang, cuma nggak boleh kita berusaha karena korupsi dia kaya. Awalnya yang boleh korupsi, ada kode. Kode suami itu tak kode 500, kode tak bos 500. Ya, ada yang boleh korupsi, saudara hati. Ya, paling pun korupsi waktu lah. Lambat-lambat sedikit. Ya. Makanya zaman dulu itu murid itu yang datang sama tuan syekh. Istilah bahasa kita timbang yang nyari sumur, kan begitu. Nah, kalau sekarang terbalik, sumur bukan cari timbang. Ya, udah datang ustaznya, dia pun garap terlambat. Sudah mengalami, dia mengastuti asal tunduk tidur. Ya. Ini kadang-kadang ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, karena kajian kita ini tidak sembarangan, saudara hati. Karena ini kitabnya Hakikat Insan namanya. Di dalam Hakikat Insan itu semua dipaparkan. Kita pretelkan satu persatu. Asal sadar Bapak Ibu, nanti kita pretelkan satu persatu. Karena akhir cerita kita ini, apapun ceritanya, kita kan bakal mau pindah, mau transit lagi loh ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam bawah. Apapun ceritanya, akhir cerita kita ini bagaimana supaya betul-betul matinya husnul khotimah. Seperti apa itu Pak Ustaz mati husnul khotimah itu? Senyum bibirnya, berkeringat dahinya, matanya melihat yang indah-indah itu. Surga. Ini yang mau kita cari. Supaya dapat Pak Ustaz, paling tidak kata Allah dan Rasul di masyarakatnya. Sebelum kita kupas adab, ya, saya jangan pada orang-orang baru supaya jangan jadi fitnah. Karena pernah saya mengajar waktu di Purwokerto, kuliah suku beginilah. Kali sudah tinggi betul. Ini sudah saya sampaikan nama Tuhan yang ke-100 lengkap dengan dalilnya. Rupanya bapak itu agak ngantuk, baru pertama ikut ngaji. Pendengarannya bukan nama Tuhan yang ke-100, nama Tuhan yang 100. Wah, ini dia. Pendengarannya bukan nama Tuhan yang ke-100, tapi Tuhan yang ke-100. Jadi singkat cerita, besok-besoknya jumpa dengan saya, ditanyanya, Pak Ustaz, dia kan kenal dengan saya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ada apa Pak Adi? Masa pengajian tersebut di masjid kami apa? Masa Ustaz kamu ngomong ada Tuhan yang ke-100 katanya? Bagaimana Ustaz? Gila Ustaz itu sebenarnya. Dan gila itu. Karena setahu saya tak ada Tuhan yang ke-100. Tuhan yang keduanya pun tak ada, apalagi ke-100. Cuman kalau nama Tuhan yang ke-100 ada, saya bilang. Apa Bapak nggak sadar dengar? Itulah nggak tahu aku. Hah? Orang biasa ngaji asal tunduk tidur. Makanya saya bilang kita ini belajar ngajinya saudara. Tidak. Kenapa? Sebelum ngaji saudara susu. Kalau saya dulu ngaji mana ada? Dari jam 12 malam nanti jam 10 malam sampai subuh berjamaah. Maka itu saya terapkan di Makassar. Murid-murid tertentu saya terapkan di Makassar. Ngaji tauhid. Cuman kali 1 bulan dibuat 3 hari tuntas. Dari jam 10 malam sampai subuh berjamaah. Ditulis, papan tulis. Ya murid-murid aku udah orang-orang hebat, tingkat manajer semua saudara hati. Kalau murid gak usah ditanya, kenapa selena saudara hati. Cuman kalau agama kering kerontang saudara hati. Makanya hidupnya selalu
Allah di dalam saudara. Kalau sudah begitu nanti penyakit banyak, penyakit jantung lah, asam urat, asam muka, segala macam asam kumat semua saudara. Nah, auzubillah min dzalik.